Wanita ini tidak pernah menjemput putrinya di gerbang sekolah. Setiap kali dia menyuruh putrinya berjalan sedikit lebih jauh dan kemudian masuk ke dalam mobil. Namun pada suatu hari ketika wanita itu datang menjemput putrinya, seorang anak laki-laki sengaja mendorong putrinya dan merendahkannya dengan menyebutnya berasal dari keluarga miskin. Teman-teman sekelasnya pun ikut tertawa dan berkata, "Ibumu tidak punya mobil, makanya dia tidak datang ke gerbang sekolah untuk menjemputmu." Putrinya merasa sangat sedih. Saat dia duduk di dalam mobil, dengan marah dia bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa ibu tidak pernah menjemputku di gerbang sekolah?" Sang ibu menjawab dengan penuh kasih, "Nak, kita sedang menyembunyikan kekayaan kita. Jika semua orang tahu bahwa kamu adalah anak dari orang terkaya, kamu tidak akan mendapatkan teman yang tulus." Putrinya mulai memahami niat baik sang ibu. Ia pun mengambil ponselnya untuk mengirimkan foto ibunya kepada ayahnya. Tetapi secara tidak sengaja ia mengirimkan foto itu ke grup orang tua murid. Begitu para orang tua melihat foto itu, mereka mulai memuji wanita tersebut. Namun, ada satu wanita sombong yang mengaku sebagai istri CEO grup tersebut, merasa iri. Wanita sombong itu berkata bahwa mobil mewah itu adalah milik suaminya. Dia dan beberapa wanita lain mendatangi mobil itu untuk membuktikan bahwa wanita tersebut berbohong. Namun ketika wanita itu melihat bahwa foto mobil di grup benar-benar identik dengan mobilnya, dia terkejut karena hanya ada dua sopir yang mengendarai mobil itu. Dia pun bertanya kepada sopirnya siapa yang merawat mobil tersebut. Ketika sopir menyebutkan nama sopir lain, wanita sombong itu menjadi panik karena sopir itu adalah suaminya. Kebenaran pun terungkap. Ternyata wanita itu telah berbohong dengan mengaku sebagai istri CEO dan juga mengaku bahwa mobil itu adalah hadiah dari suaminya. Dalam kemarahannya, wanita itu berkata, "Segera keluar dari mobil ini." Namun ketika putri wanita tersebut berkata, "Aku takut," ibunya pun menyuruh sopir membawa mereka pulang. Wanita sombong itu mengirimkan pesan suara dengan marah. Kalau wanita itu mengotori mobilku, dia tidak akan pernah bisa menggantinya seumur hidup. Mendengar itu, wanita baik tersebut merasa heran. Ia mulai berpikir bahwa suaminya mungkin punya istri lain. Tapi putrinya menjawab, "Uang ayah sepenuhnya dipegang oleh ibu. Kalau ayah ingin punya istri kedua pun, dia tak akan punya uang." Tapi wanita sombong itu tidak berhenti. Dia meminta guru untuk mengeluarkan wanita itu dari grup. Guru pun setuju dan berkata bahwa anak-anak bisa mendapat pengaruh buruk. Sang wanita mencoba menjelaskan, tapi gurunya memotong pembicaraan. Kemudian wanita sombong itu mengundang semua orang tua ke pesta ulang tahun anaknya, kecuali wanita itu dan putrinya. Tapi ketika wanita tersebut mengetahui bahwa pesta diadakan di Greenfield Villa, dia merasa aneh. Dia teringat bahwa suaminya pernah menyebut villa itu. Dia pun tidak berbicara kepada suaminya. Suaminya bingung, lalu sang putri mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya diajarkan oleh ibunya. Sang putri memberi petunjuk bahwa hari itu ada wanita lain yang mengaku mobil edisi terbatas milik mereka adalah miliknya. CEO pun langsung paham. Dia bersumpah bahwa dia hanya mencintai istrinya dan mengirim asistennya untuk menyelidiki kebenaran. Untuk membahagiakan putrinya, sang CEO merencanakan perjalanan internasional. Keesokan harinya mereka sudah bersiap menuju bandara. Tapi karena cuaca buruk, penerbangan dibatalkan. Kemudian wanita itu memutuskan untuk membawa putrinya ke Greenfield Villa. Sementara itu, wanita sombong itu memaksa suaminya, yang ternyata adalah sopir, untuk membuka pintu villa agar dia bisa mengadakan pesta ulang tahun anaknya di sana. Dengan penuh percaya diri, dia berkata, "Villa ini milik suamiku.